Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 11 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Tidak ada yang namanya kekurangan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam pelajaran kita sebelumnya, kita telah mengamati bahwa setelah dilahirkan kembali, engkau telah dibawa ke tempat yang penuh dengan kekayaan yang tak terbatas, tak terhingga, dan tak habis-habisnya. Kristus adalah sumbermu. Dia telah membawamu ke tempat lapang, Mazmur 18 ayat 19, tempat dengan kekayaan yang tak terhingga. Itulah kenyataannya. Oleh karena itu, kekurangan seharusnya tidak ada tempat dalam hidupmu sebagai anak Allah. Tidak ada yang namanya kekurangan bagi orang yang hidup dengan mentalitas roh. Berpikirlah melampaui dunia ini tentang segala hal yang menyangkut hidupmu. Jaga pola pikirmu selaras dengan sifat ilahimu. Engkau adalah anak Allah, oleh karena itu, pikiran, perkataan, dan harapanmu harus mencerminkan kenyataan itu. Itu harus tercermin dalam kesehatanmu yang terbaik, keuanganmu yang terbaik, dan segala hal lain tentang hidupmu. Jangan biarkan orang lain mengukurmu berdasarkan keterbatasan mereka. Orang yang berpikir kekurangan menganggap semua orang lain juga kekurangan. Orang yang merasakan sakit menganggap semua orang pasti merasakan sakit yang sama. Tetapi engkau berbeda. Karena itu, berpikirlah berbeda, berbicaralah berbeda, dan hiduplah berbeda. Engkau berasal dari atas. Engkau hidup di dalam Kristus, dan di dalam Kristus tidak ada kekurangan. Tolak untuk mencari alasan dari posisi berkekurangan. Engkau datang dari alam berkelimpahan. Engkau berfungsi dari persediaan surga. Kematian Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Dia membawa kita menjadi anak-anak Allah. Dia menjadikan kita ahli waris Allah dan ahli waris bersama Kristus. Itu berarti segala sesuatu sekarang menjadi milikmu. Lihatlah dan bicaralah dari posisi ilahi yang menguntungkan dan penuh dengan kasih karunia yang melimpah ini. Ada uang untukmu di mana-mana. Ada sumber daya yang tersedia bagimu untuk melaksanakan setiap tugas dan apa yang Tuhan tetapkan dan percayakan untukmu. Pintu-pintu terbuka bagimu. Segalanya tersedia dengan tidak terbatas. Bertindaklah dalam keyakinan firman Tuhan itu benar, karena memang firman Tuhan kebenaran. Firman berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman berikut. Aku berjalan dalam persediaan Kristus yang tak terbatas dan tak habis-habisnya, dalam kekayaannya yang tak terduga. Aku menolak kekurangan atau keterbatasan. Segala sesuatu adalah milikku. Aku hidup dalam persediaan supranatural setiap hari. Aku beroperasi dalam kelimpahan ilahi dan berjalan dalam perwujudan penuh warisanku di dalam Kristus. Aku adalah pemberi berkat dan pemberi hal-hal baik, memenuhi tujuan Allah dengan sempurna. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 2 Korintus 9 ayat 8 AMPC, Efesus 1 ayat 3, Roma 8 ayat 17. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali. Aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.